Itu kami juga nanti mengharapkan masukan atau evaluasi mungkin atau juga pendapat dari pakar ekonomi Pak Adi terkait dengan kondisi di Banten ini di akhir tahun dan juga mungkin ke depan di 2023. Demikian kita akan mulai. Silakan Pak Imad untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Bud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian media, pertama-tama ucapkan terima kasih ya hadiri kegiatan kita temu kangen ini ya, bukan yang serius-serius ya, makanya kita bilang tempatnya agak terbuka lah. Kalau di B itu sumpek, kayaknya udah penuh angka aja ya, dan kita agak relax ya. Pertama-tama ya di tahun 2022 ini alhamdulillah ya, kita semua Banten ya, dari sisi ekonomi, dari sisi juga inflasi relatif menunjukkan keberhasilan ya, dan kita menunjukkan juga di angka nasional. Begitu juga dengan inflasi kita selalu termasuk yang mendapatkan apresiasi ya dari berbagai pihak ya. Kita alhamdulillah yang kita juga dapat penghargaan, termasuk juga dari sisi digitalisasi dan sistem pembayaran juga kita juga selalu mendapatkan apresiasi juga. Pokoknya kita melewati 2022 ini dengan sangat baik, tapi kita semua tahu 2023 ini penuh tantangan ya. Jadi kita harus sama-sama bahu-bahu, dan ini alhamdulillah di Banten kondisi yang sangat kondusif ya, di antara para pengambil keputusan, di antara para instansi ya. Jadi kita lebih mudah untuk dapat kerjasama. Dan kita yakin apapun kalau kita sama-sama semua bisa kita lakukan. Yang kedua, kami juga mendapat terima kasih kepada media yang selama ini selalu hadir ya. Itu penting bagi kami, apalagi di Banten ya. Apalagi di Banten, karena media sangat dibutuhkan bagi kami. Sekali lagi tegaskan dari Bank Indonesia, komunikasi itu bukan cuma ya, kami yakinkan juga kami sharing juga ke pemerintah provinsi dan daerah. Kalau bagi kami komunikasi itu bukan cuma, tapi komunikasi itu hal yang bagian dari strategi dalam rangka memastikan kebijakan yang diambil dapat dipahami. Kalau dapat dipahami, dapat kita tindak lanjuti sama-sama, termasuk oleh seluruh pelaku industri. Itu yang paling pokok. Kami silakan kita mengelola ekspektasi masyarakat, dan sehingga dengan hal itu baik, maka masyarakat akan ikut dan kebijakan-kebijakan. Contoh misalnya kalau kami menyampaikan inflasi itu terkendali, jadi tidak ada lagi di masyarakat yang panik lain gitu ya, yang nyari-nyari dapat dipastikan semua terkendali. Dan ini yakin ini juga media ya, media telah menyampaikan dengan baik juga dan sampai kepada masyarakat, sehingga di Banten alhamdulillah terkendali. Kita juga sudah menginventarisasi berbagai tantangan ya ke depan, tadi pada level provinsi dan kota kabupaten. Saya yakin ke depan kita akan lebih giat lagi ya, baik dari sisi pengendalian inflasi maupun dari sisi digitalisasi. Secara detail mungkin nanti Pak Gunawan akan menambahkan, Pak Agus juga yang dari tentang sistem pembayaran dan tentang pembayaran luar, tentang digitalisasi. Ini sangat penting, dan juga nanti Pak Hadi akan menambahkan insight yang lain ya, dan bagaimana perekonomian Banten di tahun 2022. Mungkin itu saya menerangkan. Enggak, Pak Gunawan, Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Imad Sahabat, para rekan-rekan
kumpul teman-teman sekalian rekan media. Ini pertemuan yang pertama kali setelah acara Jogja kemarin ya. Iya Pak. Baik, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Imes bagaimana perkembangan dan kesehatan kita menghadapi Natal dan Tahun Baru nanti terkait dengan pengejaran uang dan sistem pembayaran dan juga kesehatan dari perbankan yang menjadi Pak Adus. Kita mungkin lebih menyampaikan bahwa memang kondisi perekonomian global maupun nasional sekarang ini masih dalam, terutama yang globalnya ya, masih dalam kondisi yang belum sepenuhnya menentu ya, masih banyak tantangan geopolitik di Ukraina dan Rusia, kemudian perkembangan COVID sendiri yang di China juga naik lagi. Kemarin mereka mau merilis zero COVID policy-nya nggak jadi karena memang bisa meningkat lagi. Bahkan ketika mereka mau merilis kebijakan zero COVID-nya itu masyarakatnya malah mereka resisten karena mereka takut tertular. Nah ini kemudian juga perkembangan di globalnya proyeksi pertumbuhan dari berbagai lembaga ekonomi dunia, IMF, World Bank, ADB, itu menunjukkan kondisi yang ke depannya itu masih agak gloomy ya, belum ada kepastian. Proyeksi koreksi ke bawah pertumbuhan untuk 2022 dan 2023 bahkan lebih rendah dibandingkan pada pandemi COVID 2020 kemarin ya. Ini kan permasalahannya kompleks. Kalau 2020 pandemi kemarin kan isunya hanya isu masalah kesehatan yang merembet ke ekonomi, tapi kalau sekarang isu pandemi yang belum sepenuhnya pulih, scaring effect-nya belum sepenuhnya sembuh, sudah ketambahan dengan masalah geopolitik yang menghambat rantai arus suplai barang antar negara, kemudian juga menghambat juga arus komoditas utama yang dibutuhkan oleh berbagai negara seperti bahan bakar, gas, kemudian pupuk, dan juga telah berdampak juga ke perkembangan harga pangan ya, perkembangan harga pangan di global maupun di Indonesia sendiri. Nah ini juga tentunya kondisi yang tidak menguntungkan karena ke depan berbagai negara sudah mengalami inflasi yang tinggi. Kemudian mereka melakukan responnya dengan melakukan kebijakan ekonomi, kebijakan moneternya yang lebih ketat dibandingkan dengan sebelumnya. Sejalan dengan pemulihan kondisi kebijakan moneter Amerika, di kondisi itu mereka mulai melakukan normalisasi kebijakan moneternya, yang semula mereka menggelontorkan likuiditas dalam jumlah besar untuk mengatasi pandemi. Sekarang ini mereka harus mau nggak mau harus mulai melakukan normalisasi karena tekanan inflasinya sudah cukup tinggi. Nah, ini kondisi yang geopolitik lagi tidak menentu, kemudian berbagai negara melakukan upaya untuk memperketat kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga karena inflasinya juga sangat tinggi. Itu double pukulan ganda gitu ya, dipukul di dua sisi gitu kan, di sisi demandnya juga dipukul, di sisi supply-nya juga kena karena belum pulihnya sisi sektor dunia usahanya. Jadi perkiraan ke depan permintaan global akan turun dari Eropa maupun Amerika. Kalau sebelumnya masih ada Cina yang cukup bisa menjadikan sebagai alternatif kalau pasar Amerika dan Eropa turun, sekarang Cina sendiri juga menghadapi masalah yang sama. Nah ini yang perkiraan ke depan itu akan dampaknya ke Indonesia apa? Nah, di Indonesia ada kita bisa lihat di dua sisi. Pertama kita lihat dari sisi ekspor kita, tentunya juga akan terpengaruh kalau permintaan global, perekonomian global itu turun karena pasar ekspor kita terutama Amerika, Eropa, dan juga di China. Kalau itu turun tentunya kinerja ekspor kita akan juga terpengaruh. Di sisi lain dengan terganggunya rantai pasok tadi, inflasi di kita juga akan terpengaruh karena beberapa bahan baku, bahkan mungkin bahan pangan pun kita juga masih impor. Nah ini kalau pasokannya terganggu, hukum supply dan demandnya tetap, pasokan terganggu, harga pasti akan naik. Nah ini juga nanti akan masuk dalam bentuk inflasinya. Tapi alhamdulillah untuk Indonesia sendiri kan di antara negara-negara lain di dunia pertumbuhan ekonomi kita masih cukup bagus ya. Pertumbuhan dengan angka sekitar 5% itu
itu masih sangat bagus, sementara negara-negara mungkin masih tidak sudah di kisaran 2 sampai 3% yang paling tinggi ya. Kemudian inflasi kita ya alhamdulillah masih juga dapat dikendalikan dengan baik di kisaran 5 ya untuk nasional maupun juga untuk Bantennya. Nah ini sementara negara lain banyak khususnya negara emerging maupun negara maju udah rata-rata udah di atas 7. Di atas 7, bahkan Turki kemarin sampai 72% kalau nggak salah ya. Amerika sendiri yang selama ini sejarahnya tidak pernah sampai ke inflasi di atas 5%, mereka juga sudah di atas 7. Ini kita patut bersyukur, teman-teman media juga berperan untuk bisa memberikan ketenangan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian kita di tengah boomingnya kondisi global, ya kita masih tumbuh dengan kita masih tumbuh positif, itu sudah sangat bagus, dan mudah-mudahan ini akan bertahan juga di tahun 2023 meskipun tekanannya cukup besar. Kondisi fiskal kita juga alhamdulillah pemerintah juga masih punya ruang fiskal yang memadai juga, walaupun mau nggak mau juga harus mulai memperketat ya. Salah satunya dengan menyesuaikan harga BBM ini juga untuk menyelamatkan fiskal kita. Kalau dilepas seperti sebelum krisis, nanti dikhawatirkan akan terganggu juga. Nah, seperti negara-negara maju itu kondisi fiskal mereka sudah sangat ketat, selain ketentuan di undang-undang mereka juga tidak memungkinkan pemberian subsidi yang lebih besar seperti di Indonesia. Nah ini yang kita harapkan nanti kita bisa menjaga stabilitas perekonomian maupun inflasi ke depan. Nah, bagaimana dengan Banten? Banten sendiri alhamdulillah pertumbuhannya juga masih positif kan. Dari bulan ketiga kemarin kita tumbuh 5,71% ya, 5,71% walaupun masih sedikit di bawah nasional ya. Tapi ada kita masih tumbuh positif. Kemudian inflasi kita juga relatif aman di 5,43 ya, 5,34 YoY-nya. Nah ini juga berkat kerjasama sinergitas seluruh pihak, PPID di provinsi maupun kabupaten kota dalam mengendalikan inflasi dengan berbagai upayanya, extra effort, ALM dilakukan secara rutin tiap minggu, kemudian juga di tingkat provinsi dan kabupaten juga dilakukan yang sama, operasi pasar, kemudian bazar, dan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yang sudah gencar dilakukan di Banten juga. Kemudian juga komunikasi yang efektif dari pemerintah kepada masyarakat untuk tetap tenang, belanja bijak, karena pemerintah hadir ada di tengah masyarakat untuk sama-sama kita mengendalikan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang cukup, walaupun mungkin harganya naik tapi masih bisa masih terjangkau oleh masyarakat. Juga kebijakan pemerintah untuk memberikan BLT kepada masyarakat sebagai upaya untuk meredam dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak kemarin, harga bandingan. Dan juga ini terima kasih juga kami sampaikan kepada media yang turut membantu untuk bisa menyampaikan persepsi positif kepada masyarakat mengenai kesiapan Banten dalam mengendalikan inflasi maupun dalam menjaga pertumbuhan ekonomi untuk tetap tinggi supaya bisa tetap menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat dan untuk mendorong pencapaian target untuk pertumbuhan ke depan. Nah kemudian di sektor keuangan juga alhamdulillah untuk tahun 2022 ini stabil, kemudian perkembangan itu juga sudah mulai menggeliat naik. Juga kebijakan kami Bank Indonesia juga masih melanjutkan di tengah upaya kita juga menjaga stabilitas. Kebijakan Bank Indonesia yang pro growth juga masih dilaksanakan, seperti untuk kebijakan LTV terkait dengan kredit, memberikan kemudahan masyarakat untuk memperoleh, memiliki rumah maupun kendaraan. Nah ini kenapa kita masih mengambil kebijakan itu, karena mau nggak mau kebijakan yang pro growth itu harus diambil di tengah dibarengi dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas. Kalau kita kemarin bisa menaikkan tingkat suku bunganya, itu bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian ya, supaya tetap tumbuh tapi seimbang, jangan tumbuh tapi tiba-tiba nanti nyungsep. Nah ini bahaya kan, makanya harus kalau kapalnya harus tetap lari kencang, jalan kencang, tapi tetap stabil, tetap seimbang melalui tingkat suku bunga. Karena kalau enggak nanti inflasi kita juga bisa meledak seperti negara lain. Nah ini bahayanya kalau inflasi tinggi ke depannya akan kurang baik untuk
sustainability perekonomian Indonesia itu sendiri. Jadi dua yang kita balance, sisi crude-nya tetap kita jaga dengan berbagai kemudahan untuk mendorong tetap menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat itu tinggi untuk mendorong pertumbuhan, tapi di sisi lain tetap perekonomian tetap stabil dengan mengendalikan di sisi demand-nya. Kalau bisa di sisi demand, kemudian kita juga bersinergi dengan pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah untuk menjaga di stabilitas di sisi supply-nya juga. Tidak hanya inflasi tapi juga upaya untuk mendorong pertumbuhan tadi. Kenapa tadi LTV juga tetap dipertahankan, karena itu juga salah satu pengaruhnya ke salah satu sektor yang cukup besar ya, backward dan forward linkage-nya. Nanti Pak Hadi akan lebih paham mengenai teorinya. Nanti tadi teori backward forward linkage saya belajar dari Pak Hadi juga, itu sangat besar di sektor konstruksi maupun sektor otomotif. Jadi itu yang untuk supaya ekonomi tetap jalan Bapak Ibu semuanya, jadi kebijakan itu diambil. Mungkin kesannya kok jadi kontradiktif, naikkan suku bunga tapi di sisi lain juga memberi kemudahan masyarakat untuk mengambil memiliki kendaraan maupun perumahan secara kredit. Nah, ini kan, tapi memang itulah kombinasi mix kebijakan Bank Indonesia yang kita ambil untuk tetap stabil tapi tetap tumbuh. Nah, ini dua-duanya harus kita jaga, seperti kalau kita nyetir kendaraan motor misalnya kan harus tetap seimbang walaupun kita mau jalan kencang. Jadi dua-duanya kita jaga untuk stabil. Mungkin itu sedikit dari saya, dari makronya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun, itu ya gambaran singkat, nanti kita beri diskusi. Dan ini mungkin Pak Agus ya, ini bagiannya gimana Bank Indonesia mempersiapkan dari sisi pembayaran maupun digitalisasi, termasuk nanti menjelang tahun baru. Silakan Pak Agus. Banyak yang saya hormati banyak Pak Adi, Pak Gun, Pak Bos dan teman-teman ke rumahnya. Dan yang singkat saja mungkin kita mau menyampaikan menjelang Natal tahun baru ini kami telah menyiapkan uang tunai sekitar 3,5 triliun rupiah. Itu sudah sangat berlebih dari prediksi kami. Kebutuhan Natal selama Natal tahun baru ini hanya sekitar 2,4 triliun atau naik 14% dibandingin dengan tahun 2021 sekitar 2,09 triliun. Jadi sangat cukup sekali untuk kebutuhan Natal tahun baru ini. Kemudian kami sudah bisa laporkan juga bahwa uang emisi tahun 2022 yang nanti di launching tanggal 16 Agustus di wilayah Banten ini sudah tersebar sekitar 317 miliar rupiah. Jadi lumayan banyak yang tersebar di wilayah Banten ini. Kemudian untuk penggunaan uang di kita tahun 2022 ini sudah ada sekitar 1,168 triliun rupiah yang jumlah ini menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 1,3 triliun rupiah. Jadi masyarakat tampaknya sudah mulai bagus untuk merawat uangnya sehingga penggunaan uang juga semakin menurun. Kemudian dari sisi non tunai yang saya laporkan, mungkin saya hanya konten kris saja. Yang pertama dari jumlah merchant kris yang sudah menggunakan kris sebagai alat pembayaran itu sekarang tahun 2022 ini menjadi 1,3 juta merchant kris atau meningkat 45,11% dibanding tahun 2021 yang dulu mencapai 909 ribu merchant. Peningkatan ini cukup signifikan karena penggunaan UMKM maupun pedagang di kita sudah mulai merasakan manfaat dari penggunaan kris itu sebagai alat pembayaran. Kemudian dari sisi pengguna juga mengalami peningkatan cukup tajam. Sampai dengan Oktober 2022 sudah mencapai 1.421.313 pengguna. Jumlah ini meningkat 99% dari tahun 2021 yang hanya 711.000 pengguna. Saya kira mungkin itu yang dapat saya laporkan. Mungkin kita nanti dalam jawab silakan ke negara. Nanti Pak. Oke, terima kasih Pak Bos. Jadi teman sekali ya, di sisi pengedaran uang ya, kita kan punya tugas clean money policy, jadi kebijakan uang bersih lah. Nah,
Artinya Bank Indonesia itu melakukan pengedaran uang, ya. Kita ada mas keliling, ya. Itu di tahun 2022 mungkin kita sampai 100 kali, 100 kali lebih kita muter ke seluruh wilayah. Apalagi di awal tahun kemarin, ya, teman-teman juga ada yang ikut kita ke Pulau Panjang gitu, ya. Itu jalan juga dalam rangka clean money. Dan teman-teman kita yang tidak pernah uangnya ditukar gitu, ya, kita bisa mereka merasakan uang yang layak edar gitu. Karena kita itu ada target, jadi kita ditargetkan kita 8 sampai 10 level. Jadi kalau yang uang baru itu bisa sampai 14 tuh level tingkatnya. Tapi kita diminta menjaga sampai 80. Kalau di bawah 8 kita tuh dilatih. Ya. Itu kenapa Bank Indonesia menunjukkan. Nah, menariknya itu Pak, karena wilayah kita ini ada di Tangerang, ya. Jadi tidak semua bank itu juga nukernya ke Bank Indonesia Banten, ya. Padahal kita punya tanggung jawab tuh untuk memastikan uangnya itu layak edar begitu. Sehingga kita teman-teman dari pengedaran uang itu berinisiatif untuk kita bekerja sama dengan BPN. Jadi BPN di seluruh Banten, ya, ambil di 10 ya, itu bisa langsung menukarkan uang barunya itu langsung ke Bank Indonesia. Sehingga kita bisa tanda petik memastikan masyarakat mendapatkan uang yang layak edar baru. Itu dari pengedaran uang, dan kita pun ya alhamdulillah kota kabupaten di Banten ini sudah masuk kota kabupaten digital, ya. Sehingga kita di tahun 2021 ini sudah ada 7 pasar yang kita sudah siap fiskan, jadi sudah digitalisasi. Tapi itu tidak berhenti di sini, kita terus ingin meningkatkan juga perluasan dari penggunaan kredit dan juga intensifikasinya, ini pemanfaatannya. Contoh misalkan begini, kris ini kan kadang-kadang punya kendala di UMKM kita ini karena pembayarannya T+1, ya, baru diterima oleh merchant itu T+1. Harapan kita nih dalam waktu dekat sudah T+0 begitu. Makanya kita lagi dorong mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan kerjasama, ya, supaya bisa T+0 sehingga membantu teman-teman UMKM, ya, UMKM bisa menggunakan bisnya dengan baik. Mungkin itu nanti kita tapi juga pada saat diskusi. Terakhir mungkin Pak Hadi, kalau tanya ke Pak Hadi harus sedalam-dalamnya. Mana Pak Hadi? Baik, terima kasih Pak Inan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Pak Inan, Pak Gunawan, Pak Pur, Agus, dan rekan wartawan yang saya banggakan. Kemudian tadi sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh pihak Bank Indonesia. Mungkin ini berkaitan dengan prospek khususnya di Banten maupun nasional untuk perekonomian kita di 2023. Jadi kalaupun ada warning dari IMF atau World Bank berkaitan dengan resesi dunia, ya memang tidak lepas dari bagaimana konstelasi politik yang terjadi, ketidakpastian Rusia terhadap Ukraina. Ini bagi negara Eropa atau negara wilayah katakanlah yang tergantung energi dan pangannya terhadap Ukraina dan Rusia, ini sangat berpengaruh. Makanya kenapa itu yang kemudian istilahnya sudah di warning, hati-hati 2023 akan mengalami resesi. Tapi kenapa Indonesia, alhamdulillah, ya, insya Allah saya melihat bahwa ini tidak, walaupun ada pengaruhnya tapi tidak begitu dominan, karena pasokan energi secara besar maupun pangan ini tidak banyak. Jadi wartawan perlu kita pahami perbedaan antara krisis 97, krisis pandemi COVID dan sekarang ini memang berbeda. Kalau dulu 97 karena masalah nilai tukar, ya, yang terpuruk adalah mereka yang mengimpor impor konten, nilai tukar kemudian meningkat, rontok semua. Makanya UMKM itu sebagai istilahnya jargon kita tahan banting resesi, itu dulu UMKM. Nah, berbeda dengan masa pandemi kemarin COVID. Justru UMKM yang pertama kali kemudian terpuruk. Kenapa? Karena itulah di era pandemi itu kan yang terganggu adalah mobilisasi.
ya, sekolah libur, kantor kemudian work to home dan sebagainya, otomatis perekonomian ini agak tersendat. Ya meski sudah ada geliat lah ketika sudah ada era digital. Nah, beda dengan sekarang yang kemudian dikhawatirkan ini ketidakpastian. Bahkan tadi pagi ya di Rantex televisi, Rusia tidak menggubris mau Natal mau tahun baru tetap hajar terus katanya, tidak pengaruh. Ini kan jadi apa ya? Jadi kekhawatiran kita bahwa Rusia tidak akan menghentikan ya di akhir tahun ini kemudian terhadap Ukraina sebagainya. Nah sehingga bagi Indonesia ya kalau kita melihat dari sini kemarin tumbuh, apalagi saya yakin di triwulan 4 ini kan triwulan pamungkas. Apa yang terjadi? Serapan anggaran ya, bagaimana targetan kegiatan staff ya, di kantor, di kampus termasuk bagaimana kegiatan-kegiatan harus segera dilaksanakan dan pendapat harus ditingkatkan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi pengelolaan produk dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memang kita melihat di sini ya keuntungan dari tadi kalau Ukraina negara lain kesulitan energi dan kemudian pangan, Indonesia sebetulnya ada satu sisi kena ya, misalnya makanan misalnya gandum, tapi kan kita makan kita bukan gandum ya, walaupun turunannya ada kan tidak seperti itu. Kita masih beras kan gitu ya. Jadi kalau kuliah pagi Pak Ahmad juga ngajar kita di kampus kita, ngajak mahasiswa udah sarapan belum gitu. Kalau udah makan cireng, bubur ayam dan sebagainya, atau nasi belum dikatakan sarapan gitu ya. Ini orang Indonesia. Nah artinya kita melihat bahwa dampak global ya konstelasi politik ini sebetulnya walaupun ada tapi tidak begitu besar. Karena apa? Ya tadi pangannya kita tidak begitu dominan terhadap gandum. Kemudian energi walaupun kenaikan dari sisi BBM ada tapi tidak begitu besar ya. Tapi ada keuntungan satu sisi apa? Harga komoditas barang tambang lagi naik. Makanya teman-teman di Kalimantan lagi panen sekarang. Ya, lagi sebetulnya kalau petrodolar sekarang bergelimang batu bara. Saya di Kalimantan itu bergelimang panen. Belum lagi CPO lebih tinggi kan. Jadi ini keunggulan dari Indonesia justru bisa negara lain membutuhkan energi kan biodiesel ya CPO itu. Nah ini kan lagi banyak di kita. Walaupun masalah minyak goreng juga masih masalah ya, tapi itu kita clear lah. Ya, jadi ini keuntungan kita di sela-sela energi dunia sedang bermasalah, kita justru lagi booming batu bara ya, karena kita di Desember lagi musim dingin, negara Eropa butuh energi. Nah Indonesia ini punya peluang. CPO juga sama untuk biodiesel. Jadi ini satu kelebihan. Makanya di sini kalau lihat pertumbuhan baik nasional maupun regional Banten, kita melihat industri pengolahan ini masih dominan. Ya, ini pangsa pasar 30%. Apalagi industri kimia ini Banten ini juga strategis ya. Kemarin pertemuan kami bilang kembali Pak Iman dengan Pak Wamen disampaikan bahwa Banten ini unik ya, karena dia sebagai daerah yang di Indonesia petrokimia. Makanya ini nyambung Pak Pur ya dengan kajian BI dengan itu dengan hilirisasi petrokimia itu sampai kajiannya ada sejauh ya. Itu se-Indonesia. Ini kan berarti menggambarkan program bagaimana Banten ini sangat strategis. Jadi ini yang menjadikan kelebihan di menghadapi 2023 ini kita masih somewhat optimis ya. Karena berbeda dengan negara Eropa, berbeda dengan negara-negara yang tergantung akan energi dan pangan karena Rusia dan Ukraina. Nah, kita melihat bahwa Banten sendiri, ya, kita dari sisi pertumbuhan, memang tadi dominan sektor lapangan usaha ini ada 5 unggulan ya, ada industri, perdagangan, konstruksi, transportasi dan real estate. Ya. Industri yang mungkin lebih banyak ke ekspornya, ya, nanti kaitan dengan sisi perdagangan, itu meningkatkan ekspornya juga tinggi di sini. Tapi yang jelas bahwa perdagangan ini juga akan didongkrak oleh apa ya? Sekarang triwulan 4 momentum tahunan. Walaupun istilahnya ada tadi inflasi ya sedang menghantui kita ya. Ada kalau ibu mungkin di sini yang tidak, paling saya keluarkan itu dari 20.000 ya. Tapi ini saya lihat bahwa perdagangan ini juga akan terdongkrak di akhir 2024 ya. Jadi kita optimis bahwa kita akan tumbuh positif, tapi lebih tinggi karena ada tadi satu adalah penyerapan anggaran.
kedua momentum hari Natal dan tahun baru. Bapak nih kalau sama-sama kalian apa bahasa dulu, liburan sekarang adalah ini yang berliburan kemana nih? Berarti harus diatur duit juga bro. Apalagi kalau duitnya duit baru ya, kayak lebaran sih. Ya. Saya tuh di laminator, nanti nggak boleh pak ya, di koleksi. Nanti untuk 10 tahun kemudian nggak akan laku, tapi ini jadi kenangan bahwa sekarang uangnya kan lucu-lucu ya. Nanti uang mainan kecil pak sekarang pak, 100.000 lebih kecil, 2.000 lebih kecil, ini kayak mainan, tapi ya itu uang kecil kita. Jadi karena jarang ada, ya bahkan itu 9.000 juga masih saya simpan tuh, aja dari dulu pak. Eman gitu diminta kemarin dibelanjakan gitu, jadi itu kenangan saya kira. Jadi ini juga permintaan akan uang akan tinggi. Ya. Jadi itu jadi sektor nanti yang akan mendorong dari pertumbuhan kita di samping tata usaha industri dan perdagangan dan konsumsi bersama ya, target-targetan untuk realisasinya bangunan dan sebagainya. Ya termasuk ini kalau kita melihat sisi permintaan lebih dari setengah pertumbuhan kita dari sektor kita ada konsumsi rumah tangga. Ya. Jadi ini yang harus dijaga. Makanya ini dalam sisi pendapatan masyarakat ya, apalagi kemarin ya hasil pengumuman terutama kenaikan UMP dan UMK gitu ya, ini masih ramai disingkat dulu ya. Karena saya sudah sedikit banyak berdiskusi dengan teman-teman yang di Dewan Pemerintahan Daerah. Ya ini memang ada beda apa ya, beda tanggapan. Jadi gini, yang bermasalah itu biasanya di sektor industri yang padat karya. Naik sedikit sudah bereaksi. Tapi di padat modal dan kenaikan itu mereka oke saja kan. Ya, apalagi di Cirebon ya. Kalau saya tanya juga di Dewan Pemerintahan Cirebon, ya di sektor industri padat modal nggak masalah. Walaupun ya tetap aja ada jadi pertimbangan, tapi tidak sereaksi dari teman-teman misalnya di Kabupaten Serang ya. Karena apalagi sekarang cerita akan menangnya ya, karena kalau kemarin beritanya Pak, mereka akan menambah investasi ya ke Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah itu memang UMK-nya itu rata-rata di 2 jutaan. Kita sudah 4 juta lebih. Ya. Jadi makanya mereka mengatakan kami tidak akan pindah, kami menambah investasi. Ini bahasanya bisa dipahami oleh wartawan ya, teman-teman wartawan. Ya ini bisa jadi jangka panjangnya, jangka pendek sih tidak. Ya, jadi dengan jumlah yang lebih murah mereka membangun di sana, ya bisa jadi jangka panjangnya akan memindahkan. Ya, ini juga akan berdampak pada pengangguran. Karena memang pengangguran di provinsi Banten ini sudah sekalian ya, ini ada unik. Ya. Jadi kalau kita lihat data BPS, ya, ini kan kemarin Pak PLT Gubernur Pak itu bingung, pengangguran meningkat, kemiskinan turun. Kok bisa ya? Secara teori kan nggak mungkin. Pengangguran meningkat, kemiskinan harus meningkat. Tapi kita, ya, pertama kalau sekalian membaca datanya, maka akan terlihat bicara tentang pengangguran itu ada di basis wilayah Banten Utara. Apa basisnya? Adalah industri. Nah itulah maka kenapa pengangguran itu ada di Tangerang, ya, Cilegon, tinggi-tinggi. Tapi bicara kemiskinan, mohon maaf, ada di wilayah selatan yang berbasis pada pertanian. Ya. Ini kalau kita lihat data ini kan harus berdasarkan data ya. Nah, nanti masing-masing kebijakan inilah yang kemudian perlu disinkronkan kan. Jadi kalau Pak PLT mengatakan pengangguran tinggi, kenapa pengangguran kemiskinan turun? Ya karena potretnya beda. Pengangguran ada di atas, ya kemiskinan ada di bawah. Mungkin dari sisi itu kemiskinan bisa dikurangi lah oleh dua bupaten kita. Nah itu satu ya. Jadi ini yang kita harapkan dalam pertumbuhan ekonomi ini masih tumbuh positif. Apalagi BPI selalu punya instrumen ya. Baik pada produsen atau konsumen. Bagaimana ekspektasi mereka di triwulan satu ya, ya. Kalau mereka kemudian melihat bahwa ke depan ini kita optimis, otomatis kita akan membawa psikologi untuk kemudian bahwa pertumbuhan kita akan lebih baik. Jadi saya pikir itu ya. Jadi yang kedua memang PR kita yang apa yang disampaikan kemarin di Outlook ya oleh Bapeda, kita masih punya PR, ada ketimpangan antara utara selatan memang terjadi. Tapi ini kan sudah mulai dieliminir ketika bagaimana kita mencoba untuk koneksi ya. Ini menjadi PR kita bersama sejauh mana keberadaan tol Serang Tanjung ini memberikan gaya unik terhadap perekonomian terutama di sektor wilayah tengah ya, Serang bagian kemudian Pandeglang. Cuma memang beda ya. Kalau
kalau Lebak itu pintu tolnya itu masih di Kota Rangkas, gitu kan? Tapi di Pandeglang, ya, mana pintu bagian pintu keluarnya itu Kota Pandeglangnya jauh. Nah ini yang harus ditangkap oleh pemerintah daerah, baik Kota Pandeglang untuk bisa merubah tata ruang, tata wilayah. Kota Serang, ya, saya kebetulan terlibat dalam beberapa kajian dengan dinas itu RT RW Kota Serang kan sudah berubah 2020 ya. Itu artinya apa? Kecamatan Kasmen dan Kecamatan Mulakaka ini sudah orientasinya bukan lagi sebagai pertanian, sudah menjadi ditekankan berubah menjadi pergudangan dan perdagangan. Nah, apakah Pak Camat tahu itu? Saya yakin tahu, tapi ya ini bagaimana Pemda dan semua stakeholder bisa menangkap apa yang dirubah dari karena apa? Walantaka itu kan kelewatan jalan tol. Ya, itu harus dimanfaatkan. Apa? Wilayah yang memang konsekuensinya saya pastikan terjadi alih fungsi lahan. Ya, di mana Walantaka dulu adalah sawah-sawah, ketika jalur tol diubah jadi perdagangan dan pergudangan, ini akan berubah. Ya, ini yang harus diantisipasi. Tapi ini sebetulnya memberikan daya ungkit ya, terhadap keberadaan dari kawasan Pandeglang. Jadi itu saya pikir beberapa hal yang kita melihat dari sisi makro ya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan masalah ketersediaan uang ya. Memang ini masyarakat kita masih masyarakat yang masih memiliki uang cash ya, uang kartal, baik uang kertas maupun uang rupiah. Ya, sekarang sudah mulai kemarin pertemuan Bank Indonesia yang tahu kan sudah ada rupiah digital, walaupun ini sebenarnya konsep yang perlu ada sosialisasi dan implementasinya seperti apa ya. Tapi kita sudah merasakan sekarang ini sudah nyaris kita tidak lagi memegang uang cash. Ya, kita ke Jakarta pakai tol sudah pakai money, ya. Pakai Trans Jakarta, pakai kereta, MRT dan sebagainya sudah pakai table semua. Ya, jadi tidak semua dengan cash. Bahkan saya merasakan ini benar kadang jadi curhat juga ya. Kalau kita di Indomaret ya, beberapa masih statusnya mau dijelaskan tidak, ini kan ada yang namanya gitu. Mau ikhlas atau tidak gitu. Tapi dengan kris kan gesek udah langsung berapa sesuai dengan ini ya Pak, berapa yang kita beli. Termasuk ya saya tadi ketemu tukang nasi goreng dekat saya itu pakai kris Pak. Ya, artinya apa? Itu membantu juga bagi UMKM ya, melihat berapa pemasukan. Karena mohon maaf, keuangan UMKM itu kadang tidak bisa membedakan mana bisnis, mana urusan kebutuhan keluarga. Dapat uang langsung belanjakan, lalu uang dan jajankan gitu. Pikiran mau modal mau ditambah kemudian diberikan lagi, duitnya kemana? Nah itu kelihatan, berapa pemasukan dan sebagainya. Nah ini sisi lain yang kita lihat bahwa UMKM kalau sudah digitalisasi ya, bahkan sekarang saja yang paling kemarin 12 ya, karena saya kemarin sudah pada sektor kami ini mau berikan ini, ya aja saya jual bayarnya, mereka tinggal belinya seperti itu kan enak sekali ya. Saya ajak kita jalan-jalan ke mos, capek panas, ya apa sekarang semuanya semua digital. Jadi saya melihat ini digitalisasi itu kan memang menjadi sebuah kebutuhan, tapi bisa jadi tidak berubah saya khawatir mau tidak mau dampak negatifnya ada. Mau sepak bola aja nanti ke depan nggak perlu wasit kok. Ya, sekarang mau offset kelihatan mana tangan dulu, mana kaki dulu gitu. Itu digital. Ya, jadi kemarin saya lihat di berita gaji wasit final nanti itu hampir 1 miliar. Luar biasa. Tapi ke depan akan diganti Pak dengan digital. Nanti kita dosen juga ada semua digital semua. Jadi ini ya kemajuan teknologi satu hal yang tidak bisa dihindari, itu adalah satu kemajuan, tapi memang harus dengan bijak kita bisa menggunakan dari sisi yang tadi Chris ada itu bisa dipercepat. Nah kemarin saya sampaikan di detik.com Pak ya, kalau uang semua digitalisasi, kemudian nanti ada di suatu saat di shutdown, gitu ya, semua program-program itu kita lakukan. Kita ini kan serba listrik sekarang. Masak pakai listrik, setrika pakai listrik, jetpan pakai listrik, giliran mati listrik, lingkungan semua. Kompor nggak ada yang, ya kompor masih bisa ya, ada kompor listrik ya. Apalagi tuh, ya gas banyak masih. Tapi repot kita. Nah ketika ini kekhawatiran ya, tapi kemarin di World juga hati-hati. Kalau kita sudah kasih itu bisa jadikan shutdown ya, oleh pihak itu ya, negara pun bisa jadi negara pun dari kena terjadi seperti ini.
ATM nggak bisa mati listrik atau kemudian programnya di hack dan sebagainya. Tapi saya yakin dari sudah punya antisipasi. Ini khawatiran apa? Program ada yang pernah saya baca lah. Jadi itu barangkali sebagai tambahan, mohon maaf kadang-kadang. Jadi intinya secara makro ya, insya Allah masih bisa positif ya 2020. Triwulan 4 ini akan mungkin lebih tinggi ya. Tapi ini kan rilis bank apa BPS akan rilis pertumbuhan ekonomi sebagai penyumbang. Dan harapan kita di 2023 yang dikhawatirkan oleh World Bank atau IMF ya, selama Indonesia ini bisa mengelola dari apa yang namanya tadi keuntungan dan keunggulan kompetitif ya, itu saya pikir bisa menjadi jalan keluar dalam masalah masalah pangan dan energi. Dan terakhir berkaitan dengan inflasi ya. Jadi kalau inflasi ini kan memang untuk negara-negara lebih pada sumber-sumber pembentuk inflasinya ya. Jadi kan ini sebetulnya inflasi ini sudah bisa diantisipasi. Jadi kita orang ekonomi itu agak siklus yang sudah rutin pasti akan terjadi. Ya, lebaran, hari raya, dari mulai tahun ajaran baru itu pasti akan terjadi inflasi pas sekolah. Kemudian Ramadan dan Idul Fitri. Nah sekarang Natal dan tahun baru itu pasti akan terjadi inflasi. Hanya memang inflasi sekarang ini kalau tadi pagi saya dengar di RRI dari Yogyakarta ini tidak hanya disebabkan karena demand lebih tinggi dari supply, ternyata faktor cuaca ini lebih signifikan. Pertama sayur-sayuran ini mengalami gangguan produksi ya, tidak bagus ya, sehingga pasokan akan sayur-sayuran dan sebagainya itu terbatas ya. Kalau masalah telur dan sebagainya ya mungkin dari sisi fenomena sekarang yang sudah rutin ya, kebutuhan akan menjelang Natal dan Tahun Baru sangat tinggi. Tapi ditambah lagi dengan ini adalah faktor musim. Kita lebih banyak bencana dan cuaca juga akhirnya memberikan pertanian ini rawan dengan masalah iklim. Itu saja barangkali Pak. Sebagai tambahannya nanti banyak kita diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Baik, Pak Adib, kembalikan Pak Ut untuk memimpin di sini. Baik, terima kasih Pak Imam. Demikian teman-teman insight dari Pak Imad, Pak Gun, Pak Agus dan Pak Hadi terkait dengan kesiapan Bank Indonesia menghadapi Natal dan Tahun Baru 2023 serta insight terkait dengan prediksi perekonomian Banten di 2023. Silakan teman-teman apabila ada yang 1, 2, 3, 4. Oke. Meja sini 1, Mbak Susi silakan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Imam, Pak Pur, Pak Agus, Pak Pur, Pak Gunawan, dan Pak Hadi. Terima kasih banyak. Pak, yang ingin saya tanyakan terkait kebutuhan uang rupiah yang 3,5 triliun ini, kenapa Pak dibuat lebih berlimpah? Apa BI sudah menyiapkan bahwa prediksi bahwa orang-orang ini akan belanja lebih banyak di akhir tahun, dan mungkin apa sih tipsnya mungkin biar masyarakat nih untuk menghadapi tahun baru, mungkin langkah-langkah bijaknya seperti apa sih untuk biasanya kan di akhir tahun itu kan banyak bonus segala macam yang diberikan, mungkin bagaimana sih Pak, sementara kan tahun depan juga kita mesti hati-hati bagaimana resesi menghantui dunia, walaupun Indonesia masih termasuk yang aman nih Pak, gitu. Mungkin apa sih Pak mungkin tipsnya buat kita biar tetap untuk dompet juga aman nih Pak, gitu. Terus yang selanjutnya mungkin untuk Pak Hadi, mungkin untuk di 2023 nanti bisnis-bisnis apa sih Pak yang akan bisa tetap tumbuh dan biar juga orang-orang bisa tetap, dan mungkin apa sih yang harus dilakukan oleh kita biar kita tidak takut nih untuk menghadapi resesi, dan mungkin apa yang mesti kita persiapkan sebagai orang awam. Mungkin itu saja Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Susi. Dari meja sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli dari media Banten Kota. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Nanti di tahun 2023 nanti sektor apa Pak di Banten yang sekiranya akan tumbuh dan membantu ekonomi di Banten? Itu dari sektornya.
industri atau pertanian atau apa gitu. Nah, yang kedua terkait dengan uang digital Pak, beberapa di daerah kan masih banyak internet yang belum terjangkau. Nah, mungkin ada solusi Pak dari Bank Indonesia, khususnya dari Bank Indonesia Banten profesional sendiri untuk membantu dan akses internetnya belum tercapai. Yang ketiga, terkait penetapan UMP Pak di Banten, apakah nanti di tahun 2003 akan membantu pertumbuhan juga Pak? Seperti apa sih Pak? Bisa sedikit memberikan gambaran ke kita kenapa terjadi tadi sekitar 4 juta kayak kalau masalah yang nanti di Banten Pak. Dan peredarannya seperti apa Pak? Masih gambaran ada lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mas Rudi. Tadi ada lagi tadi ya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berdiri biar kelihatan. Udah kelihatan Pak. Biar kelihatan nih. Kalau gue mah di depan. Ya, lu mama. Terima kasih banyak Pak untuk acara pada hari ini kami sampaikan. Pak, pertanyaan saya yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan Pak terkait untuk 2022. Tadi kan sudah disampaikan tentang perekonomian dan lain sebagainya Pak ya, inflasi. Kalau yang ingin saya tanyakan sejauh ini dari tahun 2022 BI mencatatkan ada berapa UMKM di Banten yang justru lesu maupun mati suri Pak akibat tidak kuat dengan perekonomian tersebut. Yang kedua, untuk penyelenggaraan Nataru saat ini sektor mana yang justru lebih baik Pak? Dan berapa peredaran uang di BI yang akan catat dengan kegiatan atau penyelenggaraan Nataru tahun 2022 dibandingkan 2021 sendiri? Bagaimana kondisinya? Apakah 2022 justru lebih buruk dibandingkan 2021? Karena 2021 kan kita COVID ya Pak. 2021 atau kebalikannya lebih baik 2021 atau 2022 jauh lebih buruk daripada 2021. Dan apa yang harus dilakukan, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun perbankan dalam menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3. Terus tanggung ya, satu lagi deh boleh. Berapa kali? Teman-teman cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inata dari Ladang Banten. Ya di fotonya enak. Senyum dulu boleh Pak? Nah, ini di saat BI sedang mengejarkan transaksi uang tunai ya. Bagaimana BI sendiri menjamin nasabah dari kejahatan cyber? Apakah selama ini BI juga pernah menemukan adanya kejahatan cyber? Karena ada beberapa teman yang mengaku kehilangan uangnya, tapi mereka tidak merasa melakukan transaksi. Nah, bagaimana BI bisa menjamin nasabah dari transaksi dari kejahatan cyber? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mungkin Pak Agus dulu mau dengan Pak Agus ada terkait uang dan digital nih Pak Agus. Terima kasih Mbak. Yang terkait dengan uang tadi ya, menurut prediksi tahun 2022. Kenapa kita prediksi lebih tinggi dari 2021? Kita kan tahu bahwa saat ini COVID sudah dibebaskan ya. Jadi orang-orang tentunya nanti menjelang libur Natal dan Tahun Baru orang akan bepergian jauh. Jadi perkiraan kita pasti akan meningkat penggunaan uangnya tersebut. Walaupun kita sudah ada uang tunai, tapi orang Indonesia masih suka memegang uang cash. Dan terutama untuk persediaan ATM di bank-bank itu juga akan meningkat dibandingkan tahun 2021. Jadi kami proyeksikan, kami siapkan uang cukup-cukupnya, jangan sampai masyarakat yang liburan nanti mengalami kekurangan uang untuk keperluan transaksi ekonominya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan ini sekalian, yang terkait dengan digital, memang ada beberapa daerah yang belum terkena jaringan internet. Nah kami selalu bekerja sama dengan Kominfo ya, untuk membangun daerah-daerah yang itu bukan wewenang kami, itu adalah wewenang Kominfo ya.
untuk membangun internet sampai ke pelosok pedesaan. Dan itu juga sudah menjadi program Kominfo bahwa memang internet nanti tahun 2024 kalau nggak salah diharapkan sudah menjangkau seluruh jaringan di seluruh Indonesia dengan program Palapa berapa, Palapa 2 ya kalau nggak salah ya. Jadi itu yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh, satu lagi Pak Agus terkait kejahatan cyber apakah ada? Terkait digital? Iya. Kalau kejahatan cyber selama ini memang kami ada menerima laporan dari pengaduan nasabah ya, yang seperti Gilang itu, dan selama ini sih kami klarifikasi ke bank bahwa itu karena kesalahan dari masyarakat sendiri itu sebetulnya. Mereka jadi rata-rata lupa passwordnya pernah dikasih orang lain atau saudaranya sendiri. Jadi kami selalu ada pengaduan konsumen, kami tidak lanjuti dengan klarifikasi ke bank dan ada track recordnya. Jadi belum, kalau yang selain pengaduan nasabah itu kami belum menemukan kejahatan-kejahatan yang signifikan nih Mbak. Ya. Terima kasih Pak Agus. Pak Gunawan. Baik, terima kasih teman-teman. Ada beberapa pertanyaan dan pertanyaannya sangat bagus, menarik nih. Pertama yang tadi pertanyaan dari Mbak Susi yang paling depan, karena paling di atas Mbak Susi di depan, terkait dengan bagaimana mengelola likuiditas supaya nanti di 2023 itu kita tidak sampai mengalami kesulitan. Memang ini menjadi concern kita bersama juga Mbak Susi ya. Kalau dalam ekonomi itu ada konsep konsep atau istilah mengenai money illusion gitu kan. Nah ini yang perlu kita maintain Bapak Ibu semuanya, persepsi money illusion itu bahwa gini, ketika di akhir tahun biasanya mungkin teman-teman wartawan terima bonus dari tempatnya bekerja, merasa seolah-olah kekayaannya itu akan meningkat. Padahal itu kan cuma sekali terimanya kan. Setelah itu di bulan depan terimalah begini lagi. Sejam doang, sejam. Harapannya begitu. Nah, ini manusia jadi ketika menerima bonus merasa bahwa kekayaannya meningkat tajam senilai bonus yang diterima itu. Padahal bulan depan belum tentu sustain. Nah ini yang perlu kita maintain bahwa tentunya Bank Indonesia bersama TPID dan juga pemerintah menghimbau ya bagaimana supaya belanja bijak bagian dari 4K-nya program strategi pengendalian inflasi, yaitu melalui komunikasi yang efektif. Kami selalu menghimbau untuk belanja yang belanja secara bijak ya. Kalau konsumsi naik di akhir tahun karena ada event BKN itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, karena itu juga diperlukan bagi perekonomian. Kalau semakin banyak masyarakat yang berbelanja, itu otomatis perekonomian akan tumbuh, karena memang perekonomian Banten maupun Indonesia ini peran dari sektor konsumsi rumah tangga itu masih sangat besar, masih sangat dominan ya, selain peran dari sektor yang lain. Jadi memang bagaimana kita bisa mengendalikan diri berkonsumsi sewajarnya supaya nanti tahun 2023 itu kita masih punya amunisi, punya bekal yang cukup untuk bagaimana menghadapi berbagai gejolak di 2023. Kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan sektor yang masih tumbuh di 2023 di Banten, memang karakter perekonomian Banten ini memang masih sektor yang utamanya itu masih sektor industri pengolahan ya, itu masih perannya masih cukup besar. Kemudian juga dari perdagangan, konstruksi, transportasi, perdagangan, dan relasi juga sektor pertanian. Kami perkirakan ke depan mungkin memang akan sedikit terganggu, tapi sektor-sektor industri perkiraan kami masih akan tumbuh, investasi juga masih akan tumbuh ke depan, karena begini, kemarin di masa pandemi pun waktu negara-negara lain itu mereka melakukan lockdown, itu justru menjadi semacam blessing bagi Indonesia. Banyak limpahan order yang lari ke Indonesia. Nah ini kami kemarin saya sempat baca bahwa Vietnam pun sekarang mereka sudah mulai mengurangi aktivitas industrinya. Tentunya ini kalau mereka di sana tutup bisa dialihkan ordernya ke Indonesia. Nah ini sektor industri manufaktur Indonesia diharapkan masih akan tumbuh. Kemudian yang kedua, industri di Banten ini khususnya itu kan tiga industri utama ya, baja, petrokimia sama alas kaki terutama itu ya.
Pertama yang baja dan petrokimia ini kan dua komponen yang tetap dibutuhkan ya oleh perekonomian ya. Jadi dan itu sistemnya mereka sudah punya semacam perusahaan induknya juga di kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan di luar Indonesia. Jadi kami perkirakan masih akan tetap tumbuh di 2023. Kemudian juga jangan lupa sektor pertanian ya, karena Banten ini kan kalau saya lebih suka menyebutnya bukan ketimpangan antara utara dan selatan, tapi potensi yang kekayaan Banten antara utara dan selatan yang memang dua-duanya perlu kita dorong. Banten Selatan kaya dengan kondisi potensi alamnya, pariwisata maupun untuk nanti sebagai lumbung pangan, sementara di sisi utaranya lebih ke arah sektor industri pengolahan, perdagangan maupun jasa. Nah, dua itu kalau bisa dimixkan tadi disampaikan oleh Pak Hadi dengan kehadiran jalan tol Serang Palembang, itu bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi Banten. Di sisi industri manufakturnya kuat, di sisi sektor pangannya juga kuat karena Banten Selatannya berkembang, ditunjang dengan distribusi yang lancar karena ada jalan tol Serang Palembang. Nah, inilah yang kami juga masih optimis sektor pertaniannya dan pariwisata tentunya juga masih akan berkembang ke depan. Tentunya sektor-sektor yang selama ini juga sudah berkembang seperti konstruksi dan transportasi, karena kebetulan bandara juga terletak di Banten. Ini juga masih akan tumbuh sejalan dengan meningkatnya dan membaiknya mobilitas masyarakat. Nah, ini juga menguntungkan juga bagi Banten tentunya. Kemudian terkait dengan tadi pertanyaan UMP ya, ada UMP juga tadi, kenaikan UMP dalam mendorong perekonomian. Memang ini seperti saya akan sampaikan tadi bahwa perekonomian Banten juga Indonesia itu masih juga ditopang oleh di sisi permintaannya ya, sisi demandnya itu oleh konsumsi masyarakat. Nah, kenaikan UMP ini di satu sisi juga akan mendorong supaya daya beli masyarakat itu tidak turun, karena kenaikan inflasinya juga cukup tinggi. Jadi di satu sisi memang kita bisa melihatnya dari dua sisi, dari sisi pemberi kerja sama dari sisi pekerjanya. Nah, kita kalau di sini kan nanti dorongan terhadap perekonomian kita di dua sisi itu. Mungkin di awal akan dirasakan tambahan kos bagi perusahaan, tapi di sisi lain nanti bagi karyawan ini kan kalau daya beli mereka masih bisa dijaga, konsumsi mereka masih bisa minimal sama dengan 2022 atau naik. Nah, ini juga nanti putarannya akan kalau konsumsi naik dan permintaan terhadap produk-produk dari perusahaan itu juga naik, perusahaan akan berproduksi lebih banyak lagi, nah muter perekonomian kan. Nah, itu dampaknya nanti akan bisa diharapkan juga minimal menjaga supaya pertumbuhan tidak turun. Yang kedua, kalau ini bisa juga mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi. Jadi mungkin kita bisa melihatnya dari dua sisi itu supaya bisa lebih komprehensif bagaimana dampak dari UMP terhadap pertumbuhan ekonomi, supaya yang memang target utama menjaga supaya daya beli masyarakat itu tidak turun di tengah kondisi yang sekarang ini. Tentunya juga semua dalam batas-batas yang kewajaran ya, tentunya supaya perusahaan dari sisi pemberi kerjanya juga tidak merasa itu tambahan kos yang di luar kemampuan mereka. Jadi balancing antara keduanya itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah supaya sama-sama jalan, masyarakat masih bisa berkonsumsi dan dari sisi perusahaannya masih bisa jalan ya. Roda perekonomian ini bergerak. Kalau hanya satu sisi yang kuat, di sisi yang nggak kuat, nanti kan rantainya kalau putus satu mata aja kan sepeda itu nggak bisa jalan ya. Mungkin analoginya seperti itu background. Kemudian terkait dengan UMKM untuk data rincinya kami kami belum menemukan datanya berapa UMKM yang kemarin terdampak dan mereka dari berhenti untuk beroperasi. Tapi kalau melihat bahwa kami lebih melihatnya bahwa pandemi ini memberikan peluang baru dengan berkembangnya digitalisasi itu. UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi digital ini itu justru banyak bertahan. Jadi di antara UMKM yang ini hasil ngobrol-ngobrol kita dengan teman-teman UMKM beberapa kali dengan mereka juga
memang ada UMKM yang terpuruk karena pandemi, tapi justru ada UMKM yang justru naik karena pandemi. Jadi terutama UMKM yang mau memanfaatkan teknologi digital. Jadi ini sebagai contoh di KKB kemarin, kemudian juga di Karya Kreatif Banten ya, dan di Karya Kreatif Indonesia. Untuk UMKM Banten itu di Karya Kreatif Indonesia meraih angka penjualan online tertinggi se-Indonesia. Nah, padahal itu kondisi kita masih dalam kondisi yang belum pulih sebenarnya dari pandemi ya. Ini artinya UMKM tidak sepenuhnya terpuruk juga, bahkan UMKM mampu berjaya, tapi yang penting mereka mau untuk memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang pemasaran, karena memang penjualan secara offline, secara tatap muka itu memang masih terbatas. Kalau mereka hanya bertahan di situ saja ya memang omsetnya akan turun. Tapi yang mampu memanfaatkan teknologi digital itulah mampu bertahan, dan itu cukup banyak jumlahnya yang makin berkembang karena justru di masa pandemi. Kemudian sudah itu ya. Kalau boleh menambahkan sedikit yang terkait dengan kejahatan cyber itu di Bank Indonesia juga punya unit perlindungan konsumen ya Pak Agus ya. Ya, perlindungan konsumen lah itu ya salah satu upaya Bank Indonesia bersama dengan OJK dan dinas atau lembaga terkaitnya untuk bisa melindungi konsumen dari kejahatan cyber, terutama yang pertama mungkin kita sosialisasi kepada masyarakat ya, supaya bagaimana mereka bisa di awal itu bisa berhati-hati terhadap transaksi atau yang mencurigakan. Nanti ada unit perlindungan konsumen juga di Bank Indonesia yang masyarakat bisa mengadukan kalau ada permasalahan yang dihadapi terkait dengan masalah cyber ini, terutama di sektor keuangan. Demikian sedikit dari kami, terima kasih. Terima kasih Pak Hadi, mungkin ada komen terkait UMP Pak. Ya, baik, terima kasih. Beberapa hal yang mungkin saya tidak bisa atau mungkin tidak satu-satu yang saya bisa angkat dengan bersama sekalian. Ya, terkait dengan pendapat UMP. Jadi memang kalau kita melihat bahwa yang sudah disampaikan Pak Agung bahwa kita dalam pertumbuhan ekonomi masih didominasi dari sisi permintaan itu dari konsumsi rumah tangga. Sedikit banyaknya kalau dalam teori kita kenal dengan MPC, marginal kompetensi pluralisme. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi konsumsi yang kita lakukan. Ya. Jadi ini harus, kalau saya lihatnya termasuk dari pertanyaan Mbak Susi tadi, manajemen keuangan kita. Ya, kalau saya pribadi, saya sudah mempraktekkan berapa tahun lah gitu ya. Ya, kita harus mengukur antara pendapatan kita dengan pengeluaran kita. Pengeluaran apa yang rutin harus kita juga inventarisir. Listrik, transport, apa macam-macam lah. Nanti kelihatan dari mana sumber fixnya ya, keuangan kita. Sehingga jangan sampai kemudian menjadikan uang kita tuh istilahnya besar-pasak dari perhatian. Ini yang kadang-kadang tidak disadari lah gitu. Atau jangan menggunakan pola rezim keuangan ya. Kalau ini kan yang memang seperti adanya. Artinya apa? Pengeluaran dibuat dulu ya. Kalau dalam pos APBN atau APBN baru kemudian kita lihat pendapatannya. Pasti akan menjadi defisit. Ada istilah yang kita tidak sih pembiayaan dan sebagainya. Nah, kita sebagai konsumen tentu tidak menjadikan itu sebagai patokan. Kalau saya ya mengukur lah, ya, disesuaikan dengan pendapatan kita, keuangan kita. Dia harus berani ngerem gasnya kapan gitu. Nah, kemudian kaitan dengan tadi sebenarnya tadi ya, harapan bahwa penambahan pendapatan maupun hitungan rupiah, ya, saya itu sangat ya tidak signifikan lah, gitu ya. Paling naiknya 40.000 gitu ya. Tapi itulah apa yang bisa, karena itu kalau dilakukan secara makro ya bukan perorangan, tapi berapa dana atau uang yang kemudian dikeluarkan ya dalam menggaji salary yang dikeluarkan sebuah usaha sebagainya, itu kan menggerakkan perekonomian. Nah, yang terakhir saya melihat apa prospek ataupun apa yang kemudian menjadikan 2023 ya. Saya melihatnya memang tidak lepas dari apa yang jadi leading sektornya Banten ya. Atau nanti kita lihat kalau kamu di kota, berarti adalah leading sektornya untuk kota ya.
katakanlah Banten ini industri ya. Tapi saya melihat Pak Imad ya, secara hitungan statistik ya, ini ada kecenderungan meski masih dominan, tapi angkanya sudah makin sedikit menurun. Nah sekarang yang meningkat itu adalah sektor jasa. Ya. Ini saya kalau dari secara teori, jangan-jangan ini mirip dengan teorinya Solo dan sebagainya. Dan kalau kita melihat bahwa negara maju dulu pasti pertanian, dan industri dan jasa. Nah kita juga mengikuti pola, jangan tanya kalau kita lihat dari pertanian tahun 70-an, masih 60% kayak berapa? Dan 70% itu makin turun, industri makin tinggi, tapi jasa juga makin tinggi. Ya. Ini ya mungkin secara konsepnya apakah itu ada sama tidak, tapi saya melihat bahwa itu secara angka itu kemudian terlihat. Ya. Tapi yang jelas bahwa apapun sektor yang kemudian dibutuhkan kebutuhan oleh masyarakat itu masih stabil. Apa? Ya, tentang pertanian. Yang namanya orang makan pasti pertanian itu akan terus meningkat. Ya. Nah, sejauh mana nanti ya saya sering minta kepada BI atau KPI itu memantau ya rantai pasok dan rantai distribusi. Saya dulu pernah ikut kajian di BI Bapuka bicara tentang misalnya bawang, di mana pusat-pusat bawang di Jawa Barat, di mana pusat-pusat cabai Jawa Barat. Saya tahu ada masalah tentang itu, lihat dulu ya rantai pasoknya terganggu tidak. Kemudian yang kedua rantai distribusi. Nah ini yang menjadikan panjang. Tapi kalau di era pandemi ini sekarang cepat. Kenapa? Masyarakat beli langsung. Dulu tidak. Nah, itu ada rantai yang cukup panjang dari produsen petani. Jadi saya ingat dulu waktu saya punya uang harga cabai 100.000 Pak, saya bilang, wah untung besar. Enggak juga. Saya cuma 35.000. Itu siapa yang untungnya? Nah itu ternyata dari mulai petani, kemudian pengumpul, pedagang besar antar pasar induk, ya. Kemudian ke apa lagi tuh? Ya pedagang lagi dan pengecer baru konsumen. Jadi kalau kita itu marginnya dari petani ke konsumen, kenapa harganya sekarang jadi mahal? Ya itu tadi. Nah ini mungkin kajian yang menarik sebetulnya kalau kita ingin datang ya seperti dulu saya datang ke pasar induk ya. Mananya ini sebenarnya dari mana? Telur dari Blitar. Nah, berarti pusat semua telur di Banten itu ternyata dari Blitar. Pakai tronton itu. Kasih kilo 2 kilo pakai tronton kalau kita bergadang di pasar Raung. Bicara bawang dari mana? Pasti dari Brebes. Walaupun ada daerah-daerah di Banten ini yang juga produsen bawang. Nah ini kan harus terpotret. Ya. Apalagi mohon maaf ini kadang ya pedagang antar pasar itu juga lumayan. Yuk siap berapa terima ini. Nah, kita kan sebagai konsumen nggak bisa apa-apa. Kita sudah sepakat harga di sana segitu ya kita apalagi sampai ke tingkat pengecer dan konsumen itu mahal. Nah ini menarik kalau jadi kajian tentang rantai distribusi, rantai pasok, sumbernya dari mana. Di Jawa Barat bicara tentang ikan, itu di Cirata. Cirata kena masalah, danaunya, bendungannya kan, ini apa yang sering kali muncul, ikan pada mati sedimentasi. Maka semua hampir pasar ikan tawar terganggu. Walaupun ada, misalnya di Pandeglang pasti ada namanya ikan dan sebagainya. Nah, ini penting bagi kita antara rantai pasok dan rantai distribusi. Ya, baik itu dari kita tanya. Kasih apa dari kita memaskan. Terima kasih Pak Imad. Ya, mungkin sedikit tambahan. Pertama yang terkait dengan ya kenapa Bank Indonesia menyampaikan siapan pertama kita ingin melayani masyarakat ya di akhir tahun dan juga membantu masyarakat merayakan hari Natal ya untuk memastikan bahwa uang di Banten itu tersedia. Maksudnya tuh kalau misalnya orang yang mau main ke Anyer ya jangan bawa uang dari Jogja gitu kan, nanti di Banten juga ngambil uang pasti ada ya. Jadi ini memastikan peredaran uang ada. Dan kita tahu bahwa setiap akhir tahun kebutuhan masyarakat tinggi, sehingga kita pastikan uangnya cukup. Kalau tidak kan kita harus dengan terpaksa harus mendatangkan dari luar Banten uang itu. Bisa kita minta dari Jakarta atau daerah lain. Tetapi kita pastikan di Banten kebutuhan uang aman. Dan masuk juga untuk soil level ya, artinya kita jaminkan juga uang-uang yang beredar di Banten ini cukup layak edar. Ya. Itu terkait dengan cash tadi juga terkait dengan bagaimana pengembangan digitalisasi ya, cyber. Bank Indonesia itu juga mengeluarkan kebijakan untuk memastikan para penyelenggara jasa pembayaran
untuk terus melakukan audit security dari IT-nya secara rutin. Yang Bank Indonesia saja, kan Bank Indonesia juga kan memberikan layanan ya, seperti ada yang MFTG, SMKN, itu hampir tiap bulan itu diaudit security-nya. Jadi kebetulan saya pernah di sana itu melakukan auditor auditor independen ya, malah dari luar negeri, untuk melakukan tapping ya, menguji apakah security-nya masih aman, sehingga mereka kalau misalkan ada sesuatu mereka kasih rekomendasi itu kita perbaiki. Jadi itu secara rutin ya. Dan tadi kalau seandainya ini juga perlu kita sampaikan dan mohon bantuan teman-teman media, kalau ada permasalahan terkait dengan pembayaran ya, itu bisa datang ke Bank Indonesia. Di Bank Indonesia ya, kalau mendekat di Bank Indonesia Banten itu ada kita melayani perlindungan konsumen ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, misalnya Pak saya dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran, siapapun ya, bisa aja kan lupa pedagang salah, teman-teman punya problem, kita datang ke Pak Agus. Ada misalkan terkait juga mungkin dari dengan perbankan, atau saya nggak merasa transfer atau dengan kartu kredit gitu ya, bisa datang ke Pak Agus, nanti Pak Agus akan menjembatani dengan penyelenggaranya. Kita jadi mediator, kita panggil, nanti dapat diselesaikan gitu ya. Nah itu juga ada beberapa yang masuk ya kita, tetapi kadang-kadang kayaknya nggak tahu ya, saya mesti lapor kemana, kadang lapor ke banknya, nggak ditanggapin, banknya kan pasti defend lah, habis itu pulang absen, padahal bisa datang ke Bank Indonesia, nanti Bank Indonesia punya kewenangan untuk memanggil penyelenggara jasa sistem pembayarannya. Jadi bagi Bank Indonesia, bank itu adalah salah satu penyelenggara jasa sistem pembayaran yang izinnya dari Bank Indonesia. Begitu. Meskipun ada OJK, kalau OJK kan dari sisi keuangan ya, neraca dan sebagainya. Tapi kalau dari bisnis unit dalam penyelenggaraan pembayaran itu otoritasnya di Bank Indonesia. Jadi bisa datang ke Indonesia terkait tadi dengan seandainya masyarakat ada yang mengalami permasalahan. Nah kemudian terkait dengan ekonomi mungkin kita ini kan tadi diceritakan kenapa angkor dulu, karena suka tidak suka kita kan ada ekspor ya, pasti kena akan imbasnya ke kita. Pasti ekonomi kita juga kalau diprediksi ekonomi dunia turun, kita pun akan kena turun. Tapi kita kan punya yang besar itu kan sektor tadi konsumsi dan investasi ya. Jadi harapan kita tadi kenaikan UMP, harapan kita juga bisa mendukung ya, kayak BLT pemerintah mengeluarkan itu juga akan membantu konsumsi. Termasuk kita di Bank Indonesia juga mulai dengan pemerintah provinsi mulai mendirikan dengan serius investasi Pak. Jadi kita mungkin harapan kita nanti Bank itu juga punya fungsi itu, sehingga kita kemarin kan di BOE ya, di Banten Level kita launching presentation book ya, bagaimana berinvestasi di Indonesia di Banten. Nah itu langkah pertama. Nah ke depan kita akan melangkah untuk melakukan bagaimana menarik investasi di Banten, termasuk perdagangan ya. Terus perdagangan dalam konteks tadi kan suka tanya, Pak kalau nanti ekspornya turun gimana ya, kita terpaksa mencari alternatif negara yang lain. Nah itu bisa dilakukan dengan kerjasama perdagangan negara mana lagi yang produk-produk di Banten yang bisa masuk. Mungkin itu Pak. Terus silakan. Terima kasih Pak. Ini mohon izin Pak, karena waktu dan ini mohon izin teman-teman, mohon maaf kita satu sesi untuk tanya jawabnya, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Oh satu lagi. Apa ada satu? Oh satu ya, boleh. Pak, saya Benson, sederhana pertanyaannya Pak. Dari mana? Dari media digital. Saat ini pemerintah mulai membuka kawasan industri padat karya Pak, baru rencana sih. Tapi belum ada analisa potensi berapa yang serap tenaga kerja dan investasi yang masuk. Nah, saya minta analisa dari pemerintah DI, kira-kira ada 8 kecamatan rencananya Pak,
apa dampak terhadap ekonomi, karena tadi juga disebutkan wilayah sana kemiskinannya rendah, Pak. Nah, setelah industri ini masuk, kemungkinan berpotensi ada pengurangan pangan di daerah wilayah. Ini tentu menjadi diskursus yang baru antara kembang ekonomi dan kekurangan pangan. Karena kita ketahui kan wilayahnya sana masih mengandalkan daerah pertanian dan perikanan. Ya, itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi ya. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Yandi, Pak, dari Pertanian. Ada dua sih pernyataan dari saya, belajar dari pengalaman pribadi. Jadi ada mahasiswa dari Serang. Jadi dia itu ada di ruangan, tapi ada SMS banking auto debit, sedangkan ATM-nya dia pegang sendiri. Nah, mungkin tadi nyambung dari pertanyaan Terina bahwa ada laporan kejahatan cyber nggak sih di dunia perbankan. Nah, terus dia datanglah ke bank itu Bank Himbara, salah satu Bank Himbara, dia minta rekening koran. Data yang ada itu adalah dia melakukan penarikan uang. Lalu diperiksa CCTV di ATM yang sesuai data, karena kan di ATM kan ada kodenya itu ya, bisa diketahui di ATM mana. Nah, dicek dengan jam transaksi itu dia tidak ada di ATM itu, tapi di rekening koran terdata bahwa dia sudah melakukan auto debit. Nah, akhirnya dia laporlah ke Polresta Serang Kota dengan berbekal rekaman CCTV, dengan berbekal rekening koran. Nah, ini sebenarnya ada persoalannya di mana? Itu karena kan saya yakin mungkin bukan hanya dia yang mengalami persoalan itu. Jadi pada saat dia menerima laporan ada auto debit itu, posisi dia lagi magang di Polres Serang Kota, mahasiswa dari Unsera. Itu pertama. Kedua, ada nggak sih data di BI transaksi paling sedikit dan paling banyak di Banten per kabupaten kota ya, termasuk perputaran uang tunai kabupaten kota itu paling besar dan paling sedikit ada di wilayah mana? Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dia ada tiga pertanyaan Pak terkait KI Lebak, dampaknya dan terkait digitalisasi serta data perputaran. Pak dulu terkait KI Lebak, kawasan industri. Baik, terima kasih. Ini memang kalau seberapa besar nanti dampak dari pertumbuhan dari kawasan industri di Lebak, kami belum melakukan kajiannya. Mungkin dari Pak Haji mungkin barangkali sudah ada dari kampus, tapi kalau dari BI sendiri sampai sejauh ini kami belum melakukan kajian ke arah sana. Tapi memang yang kami sering juga diminta untuk ikut menyampaikan masukan adalah terkait dengan rencana pengembangan kawasan industri hijau ya di Cileles ya. Jadi Cileles Pak. Cileles. Tebet tebet. Cileles. Di Cileles. Tapi kalau melihat arahnya ya, ini sangat menurut hemat kami ini sebagai menjembatani tadi menjembatani antara trade off ya antara pengembangan kawasan industri dengan produksi pangan. Jadi dengan pengembangan kawasan industri yang berbasis agro seperti di Cileles ini diharapkan justru akan mendorong nanti peningkatan produksi pertanian, karena mau nggak mau industri itu kan akan butuh suplai bahan bakunya ya. Sebagai contoh sekarang aja ya, beras gabah ya, beras ya, gabah dari Banten ini menjadi rebutan daerah lain dan provinsi lain. Karena apa? Industri pengolahan gabahnya di daerah lain itu juga berkembang dengan pesat. Mereka kekurangan bahan baku, mau nggak mau harus nyari untuk mengejar skala ekonomisnya supaya biaya produksi per unitnya itu
tetap menguntungkan, mereka mau nggak mau punya standar minimal untuk sekali running mesin itu berapa ton gitu. Nah, kalau mereka kekurangan suplai ya tentunya akan dari sisi costnya akan sangat tinggi nanti per kilonya dan bisa bersaing. Nah, ini sebagai contoh bahwa bagaimana industri itu berkembang tapi tetap bisa mendorong pertumbuhan di sektor pertanian. Nah, Cileres ini yang sudah sering kami dengar terkait dengan beberapa pengembangannya ini diharapkan juga akan seperti itu ya, industri yang berbasis agro yang akan memicu kenaikan permintaan terhadap bahan baku produksi pertanian khususnya di Lebak. Ya. Itu barangkali sedikit dari yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin saya menambahkan sedikit ya ke teman-teman bahwa mungkin saya ingin agak sharing ya. Saya kemarin kalau di berita Pak Gunawan dan Pak Agus melihat nengok menir Belanda gitu ya, agak mengerikan. Di Belanda itu di bandara itu sudah tidak ada orang. Jadi kita tuh masuk tiket sendiri ya, sampai masuk bagasi itu nggak ada orang. Kan biasanya suka ada yang lima bagasi ditimbang, ini enggak. Itu nggak ada anak terus kita masuk pun untuk verifikasi paspor juga di kita. Itu udah nggak ada orang. Jadi waduh, udah datang dari awal robotik ini. Ya. Nah, kaitan dengan industri ini juga kami alami di Jawa Barat. Waktu kami di Jawa Barat itu ternyata perusahaan-perusahaan asing yang ada di Jawa Barat itu menyiasati UMP yang tinggi, UMP Jawa Barat kan mirip dengan Banten, ya. Itu mereka masuknya ke high tech. Jadi contoh misalkan kami waktu itu masuk ke Samsung itu sudah coba dulu ada Samsung CIJ ya, 1 juta, 2 juta, sekarang sudah nggak ada. Itu karena strategi mereka untuk menyiasati upah yang tinggi. Artinya apa? Sudah mulai mereka 500.000 orang jadi pengusaha kerja. Yang penting mereka bisa beroperasi, tingkat keuntungan masih tetap tinggi karena high tech kan. Ya harganya 4 juta ya kan. Nah ini pun maksud saya jangan sampai terjadi di Banten ya. Ini perlu kita dipercepat proses transformasi kemampuan masyarakat ya, kualitas keahliannya agar yang tadinya misalkan berbasis manusia ya, yang banyak nanti takutnya khawatir ke teknologi tinggi. Nah ini juga misalkan di LF nanti ada pengembangan industri. Nah apakah pertanyaannya masyarakatnya siap? Ya, masyarakatnya siap. Jangan sampai sudah ada industri pengangguran tertinggi, ternyata yang diisi bukan dari Banten. Bisa juga misalnya dari tempat lain, karena yang sudah ini tantangan. Makanya hulu hilir ini penting. Maksud hulu hilir itu artinya pendidikannya para SMK juga harus sesuai dengan kebutuhan industri. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi kejahatan cyber ya, atau misalkan keuangan digital, itu bisa saja terjadi. Ya namanya juga teknologi ya. Kan ada istilah dalam teknologi itu intermittent gitu. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada masalah di sistem gitu. Ya, sama juga komputer kita kadang-kadang hang, kadang-kadang enggak. Nah, tetapi kita memitigasinya. Bank Indonesia membuat kebijakan tadi. Kita diminta mereka melakukan audit independen. Jadi memastikan kemampuan mesinnya cukup. Ya, jadi contoh misalkan nih, Bank Banten nih ingin punya mobile banking. Nah kan sedang proses ujian di Bank Indonesia, itu dites tuh. Nggak sekedar administrasi kita, sistemnya mana? Coba tes. Ada yang namanya tesnya tes tracing. Berapa kemampuan? Misalkan anggaplah 1 juta user. Coba tes 1 juta user. Kan bisa di-generate yang robotik. Sistem itu diakses oleh 1 juta dalam beberapa menit. Itu dites itu semua. Nah itu memastikan agar tadi tidak ada problem dari sisi teknologinya sehingga menimbulkan masalah hukum begitu. Itu dari teknologi ya.
Meskipun jangan lupa teknologi manusia juga penting. Yang menarik ini kejadian pada pribadi ya. Jadi ada ibu mertua saya itu hebatnya di Indonesia. Bapak Ibu sekalian nih, itu ada dendam. Nggak hanya di Indonesia Pak. Bayangin itu Pak, padahal menantunya orang BI Pak yang nanganin sistem Pak. Itu hanya dalam jangka 10 menit hilang uangnya 30 juta. Jadi dia dipandu, tolong buka, saya udah ini, dibuka sama dia, dikirim di transfer itu. Terus dia datang ke rumah saya, lemas tubuhnya. Makanya saya bilang pulang lah, nggak bagi-bagi mama menantu gitu. Tapi yang saya maksud, saya cek, saya seketika saya telepon bank-banknya, di mana itu banknya ini bank UOB, saya cek, saya dapat ternyata dari BNI yang hebatnya kejadiannya di Jakarta Pak, di ibu kota di Jakarta, itu KTP-nya bukan rekeningnya di Medan, mengambilnya uangnya habis ada di Sulawesi. Saya cek nomor ATM-nya, hebatnya lagi, padahal Bank Indonesia sudah mewajibkan pakai CCTV dan sebagainya. Hebatnya itu ada di hotel, dan di hotel itu tidak ada CCTV. Memang, wah itu memang, kita kalau dapat penjahat kita kasih hebat banget ya. Sampai detail dan hanya ini hilang. Itu udah canggih banget ya. Sama saya juga kan, kita udah tahu tuh kalau misalkan suka ada kan, kalau nanti ada motor menyuruh kita berhenti, ya kan, lanjut aja, nanti pasti kantor. Kan kita udah tahu dulu sering beredar ya. Dan saya lagi pagi-pagi ada motor berhenti, saya bilang aja apa, masa jalur, saya cari tuh bengkel tanggal ban gitu. Terus jalan. Saya turun Pak, tidak ada perintah yang beredar di WH itu kunci mobil, nggak ada kan? Kita tutup, muter kita, pas muter itu diambil dari belakang. Saya bilang, hebat. Jadi saya kalah sama dia, nggak apa-apa hilang juga karena dia lebih top. Padahal saya udah ngikutin aturan. Maksud saya tingkat kejahatan semakin terus bertambah ya, kita semua ya masing-masing bisa menjaga ya, kita sebagai pengguna, termasuk juga kita sebagai pemerintah selalu meningkatkan dari publik security-nya ya. Mungkin Pak Hadid kenalkan. Sebisa saya menambahkan ya, terkaitan dengan pembangunan rumah ya Mas. Jadi apa yang kita kutip dari paparan Pak Bapeda, Pak Rumah tadi di waktu kemarin, sebetulnya itu Bapeda kan badan perencanaan pembangunan yang merencanakan ya konsep pembangunan termasuk di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Maka kalau kita lihat apa yang dipaparkan beliau, saya kutip aja. Untuk wilayah Lebak dan Pandeglang ini klaster pertanian dan klaster pariwisata dan perikanan itu yang harus. Maka kalau ada industri adalah industri yang berbasis pada pariwisata, perikanan dan pertanian.